Ibu rumah tangga tertular COVID-19. Tips-tips agar belanja aman, tapi jangan punya orang lain ya, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rumah Bersalin Cuma-Cuma dalam program BTS, Bidan True Story. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurdiana Wulan, salah satu bidan dari klinik Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Oh ya sahabat, BTS pada episode kali ini adalah episode 5, pasti sangat berbeda dengan episode sebelumnya. Penasaran kan? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa berbagi. Masih dalam situasi memerangi pandemi wabah COVID-19. Beberapa hari yang lalu, saya sempat baca-baca artikel dengan judul Ibu rumah tangga tertular COVID-19 dari seorang pedagang sayur keliling. Menurut penuturan pasien tersebut, dia tidak ada riwayat pergi keluar kota atau tidak ada riwayat pergi ke luar negeri. Rutinitasnya sehari-hari adalah hanya mengantar jemput anak sekolah atau dia memberi sayur dari tukang sayur keliling. Duh, serem kan ya? Apalagi saya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga memang sudah rutinitas sehari-hari saya untuk pergi ke pasar, berbelanja dari tukang sayur, untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari di keluarga saya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, hari ini saya akan sharing seputar tips-tips agar belanja aman dan bagaimana sih memperlakukan belanjaan kita supaya aman dari luar masuk ke rumah kita. Nah, tips yang pertama adalah yang harus sahabat lakukan, buatlah daftar belanja. Siapkan ballpoint, siapkan buku, kemudian buatlah daftar belanja untuk stok kira-kira 1 atau 2 minggu. Ini membuat kita semua lebih efisien untuk pergi keluar rumah, kemudian kita jadi tidak perlu bolak-balik pergi keluar untuk membeli bahan makanan yang tertinggal. Tips yang kedua adalah usahakan untuk berbelanja keluar rumah sendirian. Jadi Anda yang punya anak atau suami bisa ditinggal dulu di rumah, kemudian Anda pergi ke supermarket sendirian. Ini tentu saja sangat mudah untuk Anda ada yang jomblo kan, jadi tinggal pergi sendiri aja keluar tanpa ditemani oleh siapapun. Tips yang ketiga, datang pada saat jam sepi. Ini menjadi penting karena kita semua direkomendasikan untuk melakukan physical distancing, jadi datang ke pasar atau datang ke supermarket pada saat jam sepi. Nah, sahabat tinggal cari tahu kira-kira jam sepinya jam berapa sih kalau di pasar tradisional? Kalau yang saya tahu jam sepi antara sekitar jam 8 ke atas. Nah, biasanya ibu-ibu yang sudah belanja dari subuh sudah pulang dulu, kemudian kita gantian belanja ke pasar. Atau kalau ke supermarket, jam-jam sepi itu bisa di antara sekitar jam 9 ketika supermarket baru buka. Tips saat berbelanja. Yang pertama adalah gunakan masker. Bisa pakai masker kain atau masker 2 lapis yang ibu punya di rumah, apa saja boleh digunakan. Tips yang kedua adalah gunakanlah kantong belanja sendiri. Ini bisa sangat membantu mengurangi resiko penularan virus dari barang yang digunakan secara bersamaan. Itu adalah salah satu cara supaya kita tidak tertular dari barang-barang yang digunakan bersamaan. Coba bayangin deh, kita datang ke satu supermarket dengan keranjang belanja yang digunakan oleh semua orang. Selain resiko yang tadi, kita bisa membantu menyelamatkan bumi dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Perlu diingat ya, jadi sekali lagi, bawa kantong belanja sendiri. Tapi jangan punya orang lain ya, nggak boleh. Tips yang ketiga, bawa selalu hand sanitizer atau boleh ibu-ibu semua pakai sarung tangan plastik. Ingat ya, sarung tangan plastik, nggak boleh pakai sarung tangan latex yang suka dipakai oleh tenaga medis. Karena kita nggak pernah tahu, kita memegang benda yang banyak disentuh oleh orang di supermarket atau di pasar. Tips yang keempat, ketika kita ada di kerumunan atau ada di pasar atau ada di supermarket, sebaiknya kita menjaga jarak antar satu sama lain, kemudian tetap menjaga kebersihan. Meskipun kita di supermarket ketemu dengan teman dekat kita, upayakan say hi saja secukupnya, bisa dilanjutkan ngobrol dengan chatting di rumah. Tips yang kelima, ini sangat kita sering dengar di berita atau dimanapun, hindari menyentuh hidung, mulut, kemudian mata ketika kita tidak yakin tangan kita betul-betul bersih atau tidak.
Kita kan tidak tahu kalau di pasar kita sudah megang apa, sudah ketemu apa, jadi sebaiknya tidak boleh menyentuh bagian-bagian yang tadi sudah saya sebutkan. Tips yang keenam, jika memungkinkan gunakanlah transaksi non-tunai. Jadi kita terhindar dari risiko penularan virus dari uang cash atau uang-uang yang kita dapat dari kembalian pedagang atau kembalian dari supermarket. For your information, di Italia penularan virus COVID-19 ini paling banyak ditularkan oleh uang. Jadi, gunakan transaksi non-tunai ya. Tips saat pulang dari berbelanja. Ketika sahabat semua datang ke rumah, cucilah tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, kemudian sekalian bawa barang belanjaan ke wastafel, dekatkan dengan Anda, kemudian bersihkan dengan air yang mengalir. Ketika sahabat membeli makanan kaleng, bisa disiram dengan air mengalir, kemudian dibersihkan menggunakan kain. Begitupun dengan telur, sayuran, atau lauk pauk yang telah sahabat beli. Nah, gimana? Mudah bukan? Insya Allah dengan ikhtiar yang baik, kita semua bisa mencegah virus corona masuk ke rumah kita. Ingat selalu jaga kondisi badan dengan baik, cukup makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan jaga jarak atau physical distancing. Saya Bidan Nurdiana, pamit undur diri. Tunggu episode BTS lainnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.